Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Raudatul Jannah, NIM 2104034014. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvia selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analitik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan titrasi alkalimetri. Di sini ada pengertian dari titrasi alkalimetri. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenali dengan analisis volumemetrik. Kemudian alkalimetri sendiri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa yang digunakan biasanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu dengan asam oksalat dengan rumus H2C2O4, di mana titrasi alkalimetri adalah titrasi untuk mengetahui konsentrasi atau kadar larutan asam dengan menggunakan larutan standar basa. Di sini ada macam-macam titrasi alkalimetri. Yang pertama ada secara langsung, yaitu bentuk titrasi memungkinkan reaksi antara basa sebagai titran dan asam dalam analit secara langsung. Larutan asam akan dititrasi secara langsung oleh basa, sehingga dalam hal ini indikator juga akan diikutsertakan dalam sistem analit. Kemudian yang kedua, itu ada titrasi tidak langsung atau titrasi balik. Pada titrasi balik ini, penentuan kadar tidak secara langsung dengan meneteskan titran pada larutan analit, melainkan kita melakukan reaksi antara larutan analit dengan reagen secara berlebih, sehingga sisa dari reagen yang tidak bereaksi dengan larutan analit akan ditentukan dengan titrasi alkalimetri. Ini ada prinsip dasar titrasi alkalimetri terdapat pada pengukuran pH larutan yang menjadi penentuan titik akhir dan perhitungan titrasi tersebut. Kemudian penentuan titik ekuivalen atau titik akhir pada titrasi alkali ini sulit dilakukan, maka indikator sangat diperlukan pada titrasi ini. Tujuannya untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Di sini ada tahapan titrasi alkalimetri. Yang pertama ada pembuatan larutan baku. Larutan baku itu merupakan larutan yang diketahui konsentrasinya. Dan larutan baku ini juga dibagi menjadi dua, itu ada primer sama sekunder. Yang primer itu larutan baku yang konsentrasi tepatnya diketahui dengan berdasarkan penimbangan berat zat baku primer yang dilarutkan dalam volume tertentu. Contohnya itu ada C2H2O4, 2H2O, dan Na2CO3 anhidrat. Kemudian kalau yang sekunder, itu larutan baku yang konsentrasi tepatnya baru bisa diketahui apabila telah dilakukan pembekuan terlebih dahulu dengan larutan baku primer. Contohnya itu ada NaOH, HCl, sama H2SO4. Kemudian ada juga prosedur larutan baku primer. Yang pertama itu asam oksalat ditimbang seberat 0,1575 gram di atas neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass dan larutkan dengan aquades. Setelah itu larutan tadi dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 250 mili dan ditambahkan aquades sampai tanda kalibrasi. Kemudian dihomogenkan. Selanjutnya ada prosedur larutan baku, itu ditimbang NaOH 4 gram menggunakan neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass dan dilarutkan dengan aquades. Setelah itu dipindahkan ke dalam labu ukur 250 mili dan ditambahkan aquades sampai tanda kalibrasi juga, kemudian ditutup dan dihomogenkan. Yang kedua itu ada standarisasi larutan. Standarisasi larutan baku sekunder dengan larutan baku primer. Dalam titrasi alkalimetri, basa yang digunakan sebagai titran harus distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan baku primer untuk mengetahui kadarnya, sehingga hasil yang didapat akan lebih valid.
Kemudian yang ketiga itu ada indikator. Dalam titrasi, indikator akan bekerja ketika proses titrasi telah mencapai titik ekuivalen, sehingga penambahan titran selanjutnya tidak akan bereaksi dengan larutan analit, melainkan akan bereaksi dengan indikator untuk menghasilkan perubahan warna. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu, biuret dibilas dengan menggunakan NaOH 0,1 N, kemudian isi biuret dengan larutan NaOH tadi, atau dengan larutan NaOH yang sama, yaitu 0,1 N tersebut. Fungsinya apa? Kenapa harus dibilas terlebih dahulu? Agar sisa-sisa air atau aquades atau sisa-sisa pencucian sebelumnya itu bisa dihilangkan dulu atau digantikan dengan larutan NaOH ini. Kemudian dimasukkan 25 ml H2C2O2 2H2O atau asam oksalat ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 3 tetes indikator PP atau phenolphthalein. Setelah itu dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH sampai larutan berubah warna menjadi merah jambu. Kemudian tulis hasil dengan menggunakan perhitungan. Nah, di sini ada perhitungannya. BE sama dengan bobot molekul dibagi valensi. N sama dengan G dibagi V dikali 1000 dibagi 250 mili sama dengan 0,01 N. VNaOH dikali NaOH atau sama dengan V asam oksalat dikali N asam oksalat. VNaOH itu 31,6 mili dan NaOH ini belum diketahui. Sama dengan V asam oksalatnya itu 25 mili dan N asam oksalat itu 0,01 N. Selanjutnya NaOH sama dengan 0,007911 N. Di sini ada faktor kesalahan. Kesalahan titrasi sering terjadi dikarenakan yang pertama itu kesalahan dalam pembuatan larutan baku, kedua kesalahan dalam mengamati perubahan warna indikator, ketiga kesalahan dalam membaca skala ukur di buret, dan yang keempat ada kesalahan dalam menentukan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Ya, kemudian sekian presentasi dari saya untuk materi kali ini. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.